Dikhianati oleh dua orang yang paling dicintainya, Rani terpaksa menyaksikan sandiwara busuk suaminya dan sahabat baiknya sendiri yang terjalin rapi di balik dinding rumah mereka yang mewah. Namun, alih-alih hancur dalam keputusasaan, Rani memilih bangkit dengan strategi yang begitu tenang namun mematikan, mengubah setiap rasa sakit menjadi amunisi untuk merebut kembali martabatnya yang sempat terinjak. Saksikan bagaimana seorang istri yang dianggap lemah bertransformasi menjadi ratu bisnis yang tangguh, sementara mereka yang berkhianat harus merangkak memohon ampun di tengah kehancuran yang mereka buat sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan tentang pembalasan dendam paling elegan yang akan membuat Anda ternganga di setiap episodenya. Sebelum kita lanjut ke ketegangan berikutnya, sapa dulu yuk. Teman-teman semua sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai sutra di kamar utama kediaman Rani dan Aziz, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di atas spray abu-abu yang rapi. Rani terbangun dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Sebuah kekosongan yang perlahan menggerogoti dadanya, meskipun ia dikelilingi oleh kemewahan. Sambil merapikan piyama sutranya, ia menatap Aziz yang masih terlelap. Wajah suaminya tampak begitu tenang. Namun Rani merasa seolah-olah ada dinding kaca tebal yang memisahkan mereka berdua. Selama 7 tahun pernikahan, ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendukung karir Aziz sebagai arsitek ternama, meninggalkan impian pribadinya di bidang desain grafis demi memastikan rumah mereka menjadi tempat bernaung yang sempurna. Namun belakangan ini, kesempurnaan itu terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan. Rani melangkah menuju balkon, menghirup udara pagi yang segar, namun matanya tak sengaja tertuju pada rumah tepat di sebelah mereka. Di sana, di balik jendela yang terbuka lebar, ia melihat Rika sedang menyiram tanaman di balkonnya. Rika, sahabat yang ia kenal sejak masa remaja, baru saja pindah ke rumah itu sebulan yang lalu. Senyum Rika pagi itu tampak terlalu cerah, hampir menyilaukan. Saat Rika menyadari keberadaan Rani, ia melambai dengan antusiasme yang biasanya membuat Rani merasa hangat. Namun kali ini, justru memicu getaran aneh di ulu hatinya. Intuisi seorang istri jarang sekali meleset, dan ada sesuatu dalam cara Rika memandang rumah Rani. Bukan dengan kekaguman seorang sahabat, melainkan dengan tatapan penuh damba yang tersembunyi. Saat sarapan berlangsung, keheningan menyelimuti meja makan yang penuh dengan hidangan lezat buatan Rani. Aziz lebih sibuk dengan ponselnya daripada menanggapi cerita Rani tentang rencana taman kecil di belakang rumah. "Mas, apa kamu merasa suasana rumah ini berubah sejak Rika pindah ke sebelah?" tanya Rani hati-hati, mencoba memancing reaksi. Aziz hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Jangan terlalu sensitif, Rani. Dia kan sahabatmu. Bagus kalau dia dekat, agar kamu tidak kesepian." Jawaban yang terdengar logis itu justru meninggalkan rasa pahit di lidah Rani. Ia menyadari bahwa di balik kemegahan rumah ini, ada sebuah retakan halus yang mulai menjalar, dan ia hanya bisa terpaku melihat bayang-bayang semu yang perlahan menelan kebahagiaannya. Rasa pahit yang tertinggal di lidah Rani kian mengebat saat ia menyaksikan Aziz bergegas menghabiskan kopinya, seolah ingin segera mengakhiri interaksi singkat di meja makan tersebut. Tak lama setelah suaminya berangkat kerja, bel pintu rumah berbunyi dengan irama yang sangat Rani kenali. Ketukan ceria yang hanya dimiliki oleh Rika. Rani membuka pintu dan mendapati sahabatnya itu sudah berdiri membawa nampan berisi kue bolu lemon yang aromanya sangat kuat. Dengan gaya santai yang tanpa izin, Rika melangkah masuk ke dalam ruang tamu, meletakkan bawaannya, dan langsung duduk di sofa favorit Aziz. "Aku hanya ingin memastikan sahabat terbaikku ini tidak melamun sendirian di rumah sebesar istana ini," ujar Rika sambil tersenyum lebar. Namun matanya dengan teliti menyapu setiap sudut ruangan, seolah sedang memeriksa wilayah kekuasaannya sendiri. Rani mencoba tersenyum, meski hatinya terasa sesak melihat betapa Rika tampak sangat nyaman, bahkan terlalu nyaman, di dalam privasi rumah tangganya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam membicarakan nostalgia masa SMA, tentang cita-cita lama yang kini terkubur di bawah tumpukan cucian dan urusan dapur. Namun, di tengah percakapan itu, Rika seringkali menyelipkan pujian yang terlalu spesifik tentang Aziz. Bagaimana suaminya itu selalu tampak gagah saat memakai kemeja biru, atau betapa hebatnya proyek arsitektur terbaru yang dikerjakan Aziz. Rani tertegun.
Ia bahkan belum sempat menceritakan detail proyek biru itu kepada Rika. Dari mana sahabatnya tahu sedetail itu jika bukan dari sumbernya langsung? Kegelisahan Rani memuncak ketika Rika meminta izin ke kamar mandi, namun malah salah melangkah ke arah ruang kerja pribadi Aziz. Rani melihat Rika berdiri diam di depan pintu kayu itu, jemarinya menyentuh gagang pintu dengan kelembutan yang tidak wajar, sebelum akhirnya tersadar bahwa Rani sedang memperhatikannya dari kejauhan. "Oh, maaf, aku lupa arahnya," ucap Rika dengan nada yang dibuat sekaget mungkin. Ketika Rika akhirnya pamit pulang saat senja mulai turun, ia sempat membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Rani berdiri. "Kamu sangat beruntung memiliki segalanya, Rani. Terkadang aku berpikir, apakah kamu benar-benar pantas mendapatkan semua kesempurnaan ini?" Kalimat itu menggantung di udara dingin, meninggalkan Rani dalam keraguan yang semakin dalam tentang ketulusan di balik jendela rumah sebelah. Pertanyaan tajam itu terus berdengung di telinga Rani, bagaikan lebah yang mengusik ketenangannya. Bahkan ketika malam telah melarut dan lampu gantung kristal di ruang makan mulai berpijar kekuningan. Malam ini, atas usul yang terdengar seperti perintah dari suaminya, mereka mengadakan jamuan kecil untuk menyambut Rika secara resmi sebagai tetangga baru. Rani menghabiskan sepanjang sore di dapur, meracik bumbu dan menata piring dengan presisi seorang profesional, berharap kesibukan fisik dapat meredam gemuruh di pikirannya. Namun, saat Aziz pulang dengan setangkai bunga mawar yang biasanya diberikan untuknya, tetapi justru diletakkan begitu saja di vas dekat tempat duduk Rika nanti, Rani merasakan hantaman halus namun telak di ulu hatinya. Ketegangan itu semakin nyata ketika tamu tunggal mereka tiba dengan gaun merah marun yang tampak terlalu mencolok untuk sekadar acara makan malam bertetangga. Suasana di meja makan terasa mencekam, meski tawa Rika terus mengalir mengisi kekosongan ruang. Aziz tampak jauh lebih hidup malam ini. Matanya berbinar setiap kali menanggapi lelucon Rika, sebuah ekspresi yang sudah berbulan-bulan tidak Rani lihat ditujukan padanya. Mereka berdua tenggelam dalam diskusi mengenai gaya arsitektur kontemporer, menggunakan istilah-istilah teknis yang seolah sengaja diciptakan untuk mengucilkan Rani dari lingkaran percakapan. Rani hanya bisa mengaduk-aduk sup di piringnya, merasakan sensasi menjadi orang asing di dalam rumah yang ia bangun dengan tepasan keringat dan kasih sayang. Sesekali, jemari Rika secara tidak sengaja, atau mungkin sengaja, menyentuh lengan Aziz saat ia tertawa, dan suaminya sama sekali tidak menarik diri. Ketidaknyamanan itu mencapai puncaknya ketika Rika mengangkat gelasnya untuk bersulang, memberikan penghormatan bagi persahabatan abadi mereka. Rani melihat pantulan dirinya di permukaan gelas anggur, seorang wanita yang tampak rapuh di balik riasan wajah yang tebal. Ia menyadari bahwa bukan hanya masakan di atas meja yang mendingin, melainkan juga fondasi pernikahannya yang mulai retak diterjang badai yang tak kasat mata. Di bawah cahaya lampu yang elegan, Rani mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah jarak, melainkan kedekatan yang terlalu intim antara suaminya dan wanita yang ia sebut sebagai sahabat. Malam itu berakhir dengan sebuah kesadaran pahit bahwa kehangatan rumah ini hanyalah fatamorgana yang siap lenyap saat fajar menyingsing. Bayang-bayang fatamorgana itu kian nyata saat pagi menyapa dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, meninggalkan Rani dalam kebisuan yang menyesakan di ruang tengah. Ia berdiri mematung di depan mesin cuci. Jemarinya gemetar saat memegang jas kerja milik Aziz yang baru saja dilepaskan suaminya sebelum berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Saat hendak memeriksa saku, hidung Rani menangkap sesuatu yang sangat kontras dengan wangi deterjen mawar yang biasa ia gunakan. Sebuah aroma melati yang tajam dan pekat menguar dari serat kain wol jas tersebut, aroma yang sangat ia kenali sebagai parfum favorit Rika. Bau itu seolah-olah menempel permanen, menandakan adanya kontak fisik yang cukup lama atau jarak yang terlalu dekat antara pemakainya dengan pemilik aroma tersebut. Pikiran Rani berkecamuk, mencoba mencari pembenaran yang masuk akal agar hatinya tidak hancur berkeping-keping. Mungkinkah mereka hanya berpapasan di lorong kantor? Ataukah Rika sempat meminjam jas itu karena kedinginan? Namun, semua logika itu runtuh ketika ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang, warna yang identik dengan rambut Rika yang baru saja dicat bulan lalu, terselip di kerah bagian dalam. Rani meremas jas itu dengan kuat, merasakan sesak yang tak tertahankan di dadanya.
Kepercayaan yang selama ini ia jaga seperti porselen mahal, kini mulai menampakkan retakan yang tak bisa lagi ditambal hanya dengan senyuman atau penyangkalan diri. Ketegangan di dalam rumah semakin terasa mencekam ketika sore harinya, Rani mencoba mengkonfrontasi Aziz melalui telepon. Suara suaminya terdengar gugup, dengan latar belakang kebisingan yang ia klaim sebagai proyek konstruksi. Namun Rani bisa mendengar tawa kecil seorang wanita di kejauhan sebelum sambungan diputus secara sepihak. "Aku sedang sibuk. Jangan mencari-cari masalah yang tidak ada," ketus Aziz sebelum telepon mati. Kalimat itu bagaikan tamparan keras bagi Rani. Ia duduk bersimpuh di lantai kamar, menatap pantulan dirinya di cermin yang kini tampak asing. Di luar sana, ia melihat mobil Rika baru saja memasuki garasi rumah sebelah, dan wanita itu turun dengan senyum kemenangan yang tak lagi disembunyikan. Senyum kemenangan yang tersungging di bibir Rika sore itu terus membekas dalam ingatan Rani, menciptakan api kecurigaan yang kian berkobar meski ia mencoba memadamkannya dengan air mata. Ketegangan memuncak saat Aziz pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak, lalu segera melesat ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun untuk menyapa istrinya. Ponsel pria itu tergeletak begitu saja di atas nakas, sebuah kelalaian yang jarang sekali terjadi selama beberapa bulan terakhir. Rani mendekat dengan langkah ragu, jantungnya berdegup kencang seirama dengan suara kucuran air dari pancuran di balik pintu kaca. Sesaat kemudian, layar ponsel itu menyala terang, menampilkan notifikasi pesan singkat yang muncul di baris teratas tanpa nama pengirim, namun isinya cukup untuk menghancurkan sisa-sisa pertahanan Rani. "Aku merindukanmu lebih dari kemarin. Terima kasih untuk makan siang yang indah tadi," bunyi pesan tersebut sebelum layar kembali meredup. Jari Rani gemetar hebat saat ia mencoba membuka kunci perangkat itu. Namun, ia tertegun menyadari bahwa sandi yang selama ini menggunakan tanggal pernikahan mereka telah diganti secara sepihak. Rasa mual melanda perutnya. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar prasangka, melainkan sebuah realitas pahit yang terpampang nyata di depan mata. Ia segera meletakkan kembali ponsel itu tepat di posisi semula sebelum suaminya keluar, berusaha mengatur napas agar tidak terdengar seperti wanita yang baru saja menyaksikan dunianya runtuh seketika. Ketika Aziz muncul dengan handuk melilit pinggang, ia segera menyambar ponselnya dengan gerakan protektif yang sangat mencolok. Rani memperhatikannya dari sudut mata, melihat bagaimana ibu jari Aziz dengan cekatan menghapus sesuatu, kemungkinan besar pesan tadi, sebelum melemparkan senyum hambar yang terasa sangat palsu. "Kenapa kamu melihatku seperti itu, Rani?" tanya Aziz dengan nada defensif yang justru semakin menegaskan kesalahannya. Rani hanya mampu menggeleng lemah, menyembunyikan kepalan tangannya di balik selimut tebal. Di dalam keheningan kamar yang mewah itu, ia menyadari bahwa kejujuran telah lama mati di antara mereka, digantikan oleh jaring-jaring kebohongan yang dirajut dengan rapi oleh orang-orang terdekatnya. Jaring-jaring kebohongan itu kini terasa menjerat leher Rani, membuatnya sesak hingga ia memutuskan bahwa berdiam diri bukanlah lagi sebuah pilihan yang bijak. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing dan Aziz berpamitan dengan alasan meninjau lokasi proyek di luar kota, Rani tidak lagi hanya mengantar sampai teras rumah. Ia menunggu 5 menit setelah mobil suaminya melesat pergi, lalu segera menyalakan mesin kendaraannya sendiri yang sudah lama terparkir di garasi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar di atas kemudi, ia menjaga jarak aman, mengikuti mobil hitam Aziz yang melaju membelah kemacetan pagi menuju sebuah area peristirahatan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Di sana, Rani melihat mobil Rika sudah terparkir rapi di sudut sebuah kafe berkonsep taman yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan pinus. Rani memarkirkan mobilnya di balik barisan semak. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar saat ia melihat Aziz turun dan langsung disambut oleh Rika dengan pelukan yang terlalu erat untuk disebut sebagai sekadar sapaan antar tetangga. Mereka memilih meja paling pojok, terlindung dari pandangan orang awam, namun tidak dari tatapan tajam Rani yang mengamati melalui celah jendela mobil. Di sana, ia menyaksikan suaminya tertawa lepas, sebuah tawa yang selama ini hilang dari rumah mereka, sambil sesekali mengusap lembut jemari Rika di atas meja kayu tersebut. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat batinnya. Melihat pria yang ia cintai memberikan kasih sayang yang seharusnya menjadi miliknya kepada wanita yang selama ini ia anggap sebagai saudara. Rani menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan isak tangis yang nyaris pecah,
sementara tangannya dengan cepat mengambil ponsel untuk mengabadikan momen pengkhianatan itu. Setiap jepretan kamera terasa seperti hantaman godam pada harga dirinya. Namun ia tahu bukti-bukti ini adalah senjatanya untuk bertahan hidup di masa depan. Ia tidak keluar dari mobil untuk membuat keributan yang memalukan. Sebaliknya, Rani memilih untuk memutar balik arah kendaraannya dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Di sepanjang jalan pulang, ia bersumpah bahwa air mata yang jatuh hari ini akan menjadi tetesan terakhir yang ia buang demi pria yang tak lagi menghargai kesetiaannya. Sumpah yang terucap di sepanjang jalan pulang itu mengkristal menjadi kekuatan dingin yang menyelimuti hati Rani, mengubah kerapuhannya menjadi perisai yang tak tertembus. Sesampainya di rumah, ia tidak segera mengurung diri di kamar. Sebaliknya, ia menuju dapur dan mulai menyeduh teh dengan ketenangan yang menakutkan. Seolah-olah, pengkhianatan di Cafe Pinus tadi hanyalah sebuah adegan film yang baru saja ia tonton. Ketika beberapa jam kemudian mobil Aziz menderu masuk ke garasi, Rani menyambutnya dengan senyuman yang paling manis yang pernah ia buat selama bertahun-tahun. Ia membantu melepaskan dasi suaminya dengan jemari yang stabil, meskipun ia tahu dasi itu mungkin baru saja bersentuhan dengan kulit wanita lain. "Bagaimana proyek di luar kotanya, Mas?" "Pasti melelahkan sekali bekerja seharian tanpa istirahat," tanya Rani dengan nada suara yang begitu lembut, hingga Aziz tampak terperangah sejenak. Tidak menyadari ada belati yang tersembunyi di balik keramahan tersebut. Aziz mengangguk kaku, sedikit gugup oleh perhatian ekstra yang tiba-tiba ini. Namun ia segera larut dalam kenyamanan palsu yang diciptakan Rani. Strategi ini bukan tanpa alasan. Rani membutuhkan waktu untuk menata ulang bidak catur kehidupannya sebelum melancarkan serangan balik yang mematikan. Sore harinya saat Rika kembali bertamu dengan alasan meminjam sedikit gula, Rani menyambutnya dengan pelukan hangat yang membuat Rika tampak sedikit kebingungan. Di balik punggung sahabatnya itu, mata Rani menatap tajam ke arah cermin. Melihat betapa lihainya mereka semua bermain peran dalam sandiwara yang menjijikan ini. Rani mendengarkan setiap bolan Rika tentang kesepian sebagai wanita lajang. Sambil diam-diam ia mencatat setiap detail kecerobohan yang mungkin ditinggalkan oleh wanita itu di rumahnya. Malam itu, di saat Aziz telah terlelap dengan dengkuran halusnya, Rani menyalakan laptop lama yang sudah berdebu di pojok ruang kerja. Ia mulai mencari kontak-kontak lama di industri kreatif, hingga matanya terpaku pada satu nama, Zaini. Zaini adalah seorang konsultan bisnis brilian yang dulu pernah menawarinya posisi desainer utama sebelum Rani memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Dengan napas tertahan, Rani mengetikkan sebuah pesan singkat melalui platform profesional, meminta waktu untuk bertemu dan mendiskusikan peluang karir yang mungkin masih tersisa baginya. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan dominasi Aziz dan Rika, ia harus memiliki fondasi yang kuat secara finansial dan mental, dan Zaini adalah kunci pertama untuk membuka gerbang kesuksesan yang telah lama ia lupakan. Kunci pertama itu seolah memutar lubang nasib Rani ketika sebuah balasan pesan masuk ke layar ponselnya, hanya dalam hitungan menit, membawa secercah harapan di tengah kegelapan yang mengepungnya. Zaini, pria yang dikenal dengan ketajaman bisnis dan pembawaannya yang tenang, menyetujui pertemuan di sebuah galeri seni yang jauh dari jangkauan lingkungan pergaulan Aziz maupun Rika. Keesokan siangnya, Rani melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi lukisan abstrak tersebut dengan perasaan campur aduk. Namun, ia segera ditenangkan oleh senyum tulus Zaini yang menyambutnya di sudut kafe galeri. Pria itu tidak banyak bertanya tentang alasan Rani mendadak ingin kembali ke dunia kerja. Ia hanya menatap Rani dengan sorot mata penuh pengertian yang membuat pertahanan Rani nyaris runtuh karena merasa dimengerti tanpa perlu banyak bicara. Dunia kreatif merindukan sentuhan tanganmu, Rani. Bakat sebesar milikmu tidak seharusnya dibiarkan membeku di balik dinding rumah tangga, ucap Zaini sambil menyodorkan sebuah proposal proyek branding untuk sebuah perusahaan rintisan berskala besar. Rani tertegun melihat angka dan tanggung jawab yang ditawarkan. Itu adalah kesempatan emas yang bisa menjadi tiket kebebasannya secara finansial. Zaini menjelaskan bahwa ia membutuhkan seseorang yang memiliki visi tajam dan ketelitian tinggi, kualitas yang selalu ia lihat pada diri Rani sejak masa kuliah dulu. Diskusi mereka mengalir deras, membangkitkan gairah profesional yang selama ini padam tertimbun rutinitas domestik yang menjemukan, hingga Rani hampir lupa sejenak akan pengkhianatan yang terjadi di rumah sebelahnya. Namun, di sela-sela pembicaraan bisnis tersebut, Zaini sempat memberikan nasihat yang sangat mendalam, bahwa kesuksesan bukan hanya soal angka di rekening bank,
melainkan tentang merebut kembali martabat yang sempat terinjak. Rani menyadari bahwa Zaini mungkin sudah mendengar desas-desus atau sekadar merasakan ada yang tidak beres dengan pernikahan sahabatnya, Aziz. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan kerjasama yang solid, memberikan Rani alasan kuat untuk mulai keluar rumah lebih sering dengan dalih kegiatan sosial atau hobi lama. Saat ia melangkah keluar dari galeri, Rani merasa bahunya sedikit lebih ringan. Ia kini memiliki sekutu yang kuat dan jalan setapak menuju kemandirian yang selama ini ia anggap mustahil untuk diraih kembali. Jalan setapak menuju kemandirian itu kini terasa lebih nyata, namun Rani sadar bahwa ia tidak boleh lengah selama masih berbagi atap dengan pria yang telah membohonginya. Sekembalinya dari pertemuan dengan Zaini, Rani mendapati rumah dalam keadaan sunyi, karena Aziz sedang menghadiri jamuan makan malam bisnis yang diklaimnya akan berlangsung hingga larut. Memanfaatkan kesempatan ini, Rani mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh di ruang kerja pribadi suaminya, sebuah tempat yang selama ini menjadi area terlarang bagi siapapun, dengan alasan konsentrasi kerja. Jemarinya menelusuri tumpukan cetak biru dan dokumen proyek, hingga ia menemukan sebuah laci kecil di sudut meja kayu jati yang terkunci rapat. Sesuatu yang janggal, mengingat Aziz biasanya tidak pernah menyembunyikan kunci laci di rumah sendiri. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan kunci kecil tersebut tersembunyi di dalam kotak jam tangan mahal milik Aziz. Dengan jantung yang berdegup kencang, Rani memutar kunci itu, dan mendapati isinya bukan sekadar dokumen rahasia, melainkan sebuah amplop coklat berisi kunci cadangan dengan gantungan kunci berbentuk inisial R. Rani membeku. Itu bukan inisial namanya, melainkan inisial Rika, dan ia mengenali gantungan itu sebagai pemberian yang pernah ia lihat di tas tangan sahabatnya. Di samping kunci itu terdapat sebuah buku catatan kecil berisi jadwal pertemuan yang tidak pernah disebutkan Aziz kepadanya, termasuk jam-jam kunjungan singkat ke rumah sebelah saat Rani sedang pergi berbelanja atau berkunjung ke rumah orang tuanya. Kenyataan bahwa Aziz memiliki akses penuh ke rumah Rika, dan mungkin sebaliknya, membuat sekujur tubuh Rani terasa dingin bagaikan disiram air es di tengah malam. Ia memotret setiap lembar catatan itu dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena kemarahan yang terkendali. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan dengan sangat rapi dan matang, melibatkan koordinasi waktu yang presisi di bawah hidungnya sendiri. Sambil mengembalikan semuanya ke posisi semula, Rani menarik napas panjang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa bukti ini adalah potongan terakhir dari teka-teki yang ia butuhkan untuk menyusun rencana besar di hari esok. Kini, ia tidak hanya memiliki motivasi untuk sukses, tetapi juga alasan yang sah untuk melepaskan ikatan yang telah menjadi racun dalam hidupnya. Ikatan yang telah menjadi racun itu kini terasa mencekik, memaksa Rani untuk segera mengambil keputusan besar sebelum kewarasannya benar-benar terkuras habis. Keesokan harinya, ia kembali menemui Zaini di sebuah ruang kerja bersama yang modern, tempat ia mulai merintis proyek desain pertamanya di bawah bimbingan pria itu. Namun, fokus Rani terpecah. Bayangan kunci cadangan di laci suaminya terus menghantui setiap goresan sketsa yang ia buat. Zaini, yang menyadari kegelisahan di wajah Rani, meletakkan cangkir kopinya dan menatapnya dengan intensitas yang menenangkan. Ia tidak mendesak Rani untuk bercerita, namun kehadirannya memberikan ruang aman bagi Rani untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian di pundaknya yang mulai lelah. Ada saatnya kita harus berhenti memperbaiki sesuatu yang memang sudah hancur sejak fondasinya, Rani, ujar Zaini dengan suara rendah namun penuh penekanan. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar kesadaran Rani, membuatnya tersadar bahwa selama ini ia terlalu takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang sebenarnya penuh duri. Zaini meyakinkannya bahwa dunia luar tidak semenakutkan yang ia bayangkan, terutama dengan potensi besar yang kini mulai terpancar dari karya-karya Rani yang segar dan inovatif. Dukungan moral dari Zaini memberikan suntikan keberanian yang ia butuhkan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemenang dalam narasi hidupnya sendiri. Di persimpangan jalan ini, Rani akhirnya memilih untuk tidak lagi meratapi nasib di balik jendela rumah mewahnya yang terasa sunyi. Ia mulai menyusun rencana detail untuk konfrontasi yang tak terelakkan, sambil secara konsisten membangun jaringan relasi baru yang jauh dari pengaruh Aziz. Setiap kata penyemangat dari Zaini ia simpan sebagai bekal untuk menghadapi badai yang ia tahu akan segera datang menghantam.
Sebelum berpisah sore itu, Rani menatap pantulan dirinya di dinding kaca gedung yang menjulang tinggi, menyadari bahwa wanita yang dulu lemah, kini telah bertransformasi menjadi sosok yang siap merebut kembali haknya. Persiapan sudah matang, bukti sudah terkumpul, dan kini saatnya bagi Rani untuk membiarkan kebenaran terungkap di bawah sorot lampu yang paling terang. Kebenaran yang siap terungkap itu kini tersimpan rapi dalam sebuah amplop perak di atas meja makan, menunggu saat yang tepat untuk diledakkan di bawah sorot lampu gantung yang benderang. Rani memutuskan untuk mengadakan jamuan makan malam istimewa dengan dalih merayakan proyek baru Aziz, sebuah undangan yang disambut dengan antusiasme palsu oleh suaminya dan Rika. Malam itu, suasana ruang makan terasa begitu formal, aroma masakan mewah memenuhi udara, namun bagi Rani, setiap tarikan napas terasa seperti menghirup debu yang menyesakan. Ia memperhatikan Aziz yang tampak santai dan Rika yang tampil memukau dengan perhiasan yang Rani tahu adalah hadiah dari suaminya. Mereka berdua bersenda gurau, seolah-olah pengkhianatan yang mereka lakukan hanyalah rahasia kecil yang takkan pernah terjamah oleh siapapun. Ketika hidangan utama selesai dinikmati, Rani tidak segera menyajikan pencuci mulut, melainkan berdiri dengan tenang sambil memegang gelas kristalnya. Suaranya terdengar jernih dan stabil, memecah tawa yang baru saja terlontar dari bibir Rika. Aku ingin memberikan sebuah hadiah spesial untuk kesetiaan dan kerja keras kalian selama ini, ucap Rani, sambil menggeser amplop perak itu ke tengah meja, tepat di depan Aziz. Keheningan seketika menyergap ruangan. Aziz mengerutkan kening, sementara tangan Rika yang tadi memegang garpu tampak sedikit kaku. Saat Aziz perlahan membuka isinya, wajahnya yang semula tenang berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Di dalam amplop itu bukan berisi ucapan selamat, melainkan cetakan foto-foto pertemuan rahasia mereka di Cafe Pinus. Tangkapan layar pesan-pesan singkat yang telah dihapus, serta salinan dokumen kunci cadangan yang ditemukan Rani. Tidak ada teriakan dari mulut Rani, hanya tatapan tajam yang menuntut pertanggungjawaban, tanpa perlu mengeluarkan satupun kata makian. Rika tertunduk lesu, tak mampu lagi membalas pandangan sahabatnya. Sementara Aziz mencoba membuka mulut, namun tak ada satupun adasan logis yang keluar. Rani merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat. Menyaksikan dua orang yang paling ia percayai, kini luluh lantak oleh kebenaran yang ia susun dengan kesabaran luar biasa. Luluh lantak oleh kebenaran yang baru saja tersaji di atas meja, Aziz mencoba meraih tangan Rani dengan gerakan yang terkesan putus asa. Namun istrinya itu segera menarik diri dengan kecepatan yang mengejutkan. Suasana yang tadinya hangat, kini berubah menjadi medan dingin yang dipenuhi sesak penyesalan. Aziz mulai meracau, mencoba memberikan pembelaan yang terdengar konyol tentang tekanan pekerjaan dan kesepian yang ia klaim sebagai pemicu kehilafannya. Sementara itu, Rika hanya terisak pelan tanpa berani mengangkat wajahnya, menyadari bahwa topeng kebaikan yang ia kenakan selama ini telah hancur berkeping-keping di depan wanita yang pernah ia anggap sebagai saudara. Rani mendengarkan setiap kalimat pembelaan Aziz dengan tatapan kosong, merasa seolah pria di depannya adalah orang asing yang sama sekali tidak ia kenali identitasnya. Cukup Aziz, tidak ada satupun alasan yang bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kau hancurkan dengan sengaja. Potong Rani dengan nada suara yang begitu dingin hingga mampu membekukan suasana. Ia berdiri dengan anggun, menatap pergantian ke arah dua orang yang telah mengkhianatinya, lalu menggeser sebuah map lain yang berisi dokumen hukum yang sudah ia siapkan sebelumnya bersama bantuan Zaini. Dokumen itu adalah surat kesepakatan pemisahan harta dan pengajuan perpisahan yang telah ia tanda tangani secara sepihak. Rani tidak ingin berdebat atau mencari tahu siapa yang lebih bersalah di antara mereka. Baginya, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, tak peduli seberapa banyak bumbu penyesalan yang coba mereka taburkan malam ini. Melihat ketegasan Rani, Rika mencoba membuka suara untuk memohon maaf, namun Rani hanya memberikan isyarat tangan agar wanita itu diam. Ia telah memutuskan bahwa malam ini adalah saat terakhir ia mengizinkan energi negatif masuk ke dalam hidupnya. Dengan langkah yang mantap, Rani menuju kamar untuk mengambil tas yang sudah ia kemas sejak sore tadi, meninggalkan kemewahan yang kini terasa menjijikan baginya. Ia tidak menoleh lagi saat melintasi pintu depan, membiarkan Aziz dan Rika terjebak dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Di luar, udara malam menyambutnya dengan kesegaran yang baru. Seolah alam pun merestui langkahnya untuk memulai lembaran hidup yang lebih bersih dan bermartabat.
Udara malam yang menyambut langkah Rani di luar rumah terasa begitu kontras dengan suasana mencekam yang baru saja ia tinggalkan di ruang makan. Ia melajukan mobilnya tanpa tujuan pasti, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan apartemen sederhana di pinggiran kota yang unitnya telah ia sewa secara rahasia melalui bantuan Zaini. Di dalam ruangan kecil yang hanya berisi beberapa kardus barang pribadinya, Rani terduduk di lantai, membiarkan keheningan menyelimuti dirinya. Keputusan untuk melepaskan segala kenyamanan finansial demi sebuah harga diri bukanlah perkara mudah. Ia kini harus menghadapi realitas bahwa tabungannya tidak akan bertahan selamanya jika ia tidak segera menghasilkan pendapatan yang stabil dari karir yang baru saja ia bangun kembali. Keesokan paginya, kesulitan mulai menyapa saat beberapa kolega lama yang masih memiliki hubungan bisnis dengan Aziz mendadak membatalkan janji temu dengan Rani. Ia menyadari bahwa pengaruh suaminya di industri ini sangat besar, dan ada upaya terselubung untuk membatasi ruang geraknya demi memaksa dirinya kembali bersimpuh memohon ampun. Namun, tekad Rani sudah sekeras baja. Ia menghabiskan waktu hingga larut malam di depan laptop, mengerjakan portofolio desain yang jauh lebih berani dan modern daripada gaya konvensional yang biasa disukai Aziz. Di tengah rasa lelah yang luar biasa, Zaini datang membawakan dukungan moral serta koneksi baru yang berada di luar lingkaran pengaruh suaminya. Meyakinkan Rani bahwa bakat murni tidak akan pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan semu. Tantangan terbesar muncul ketika Aziz mengirimkan pesan berisi ancaman halus bahwa ia akan mempersulit proses pembagian aset jika Rani tidak bersedia menemui dan membicarakan ulang keputusan mereka. Rani menarik napas panjang, menatap layar ponselnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, lalu menghapus pesan tersebut tanpa membalasnya satu kata pun. Ia lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan jiwanya kembali dalam pernikahan yang penuh kepalsuan. Fokusnya kini tercurah sepenuhnya pada sebuah kompetisi desain tingkat nasional yang informasinya ia dapatkan dari Zaini. Sebuah peluang yang ia yakini akan menjadi pembuka jalan bagi eksistensinya sebagai wanita mandiri yang merdeka. Peluang yang ia yakini sebagai pembuka jalan itu kini terpampang di layar monitor, menuntut dedikasi penuh yang belum pernah Rani berikan sebelumnya selama menjadi ibu rumah tangga. Ia menenggelamkan diri dalam sketsa-sketsa digital, menciptakan konsep visual yang menggabungkan keanggunan klasik dengan sentuhan futuristik, sebuah cerminan dari jiwanya yang sedang bertransformasi. Namun, fokusnya terusik ketika Aziz mulai melakukan manuver putus asa dengan mendatangi kantor sementara tempat Rani bekerja. Pria itu berdiri di lobi dengan wajah yang tampak kacau, mencoba menarik simpati orang-orang di sekitar dengan akting sebagai suami yang terzalimi, namun Rani tetap bergeming di ruang kerjanya, menolak untuk memberikan panggung bagi drama murahan yang sedang dimainkan mantan suaminya tersebut. Zaini yang melihat kegigihan Rani, bertindak sebagai tameng profesional yang memastikan tidak ada gangguan eksternal yang dapat merusak ritme kerja tim mereka. Di bawah bimbingan Zaini, Rani belajar untuk tidak hanya mengandalkan estetika, tetapi juga strategi pemasaran yang tajam agar karyanya memiliki nilai jual tinggi di mata investor. Malam-malam panjang dilalui dengan hanya berteman kopi hitam dan cahaya lampu meja, di mana Rani seringkali merasa hampir menyerah saat kelelahan fisik mulai melanda. Akan tetapi, setiap kali ia teringat pada pengkhianatan di rumah sebelah, api semangatnya kembali berkobar, mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang nama besar Aziz. Puncak dari perjuangan ini tiba saat hari pengumuman finalis kompetisi desain nasional tersebut dilaksanakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Rani hadir dengan setelan blazer yang tajam, memancarkan aura kepercayaan diri yang baru, jauh berbeda dari sosok wanita rapuh yang beberapa minggu lalu meninggalkan rumah dengan tas kecil. Saat namanya dipanggil sebagai salah satu pemenang utama, ia melihat Aziz berdiri di barisan belakang penonton dengan tatapan tidak percaya, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini telah melampaui pencapaiannya sendiri. Kemenangan ini bukan sekadar tentang trofi atau hadiah uang, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Rani telah lahir kembali dari abu kehancurannya menjadi sosok yang jauh lebih bersinar dan tak terkalahkan. Sosok yang jauh lebih bersinar dan tak terkalahkan itu kini menjadi perbincangan hangat di berbagai media bisnis setelah kemenangan besar yang ia raih di panggung nasional. Rani tidak membuang waktu untuk sekedar merayakan euforia sesaat. Ia langsung menggunakan modal dari hadiah kompetisi dan dukungan strategis Zaini untuk meresmikan agensi kreatifnya sendiri yang diberi nama Renjana Visual.
Di sebuah ruang kantor bergaya industri yang ia desain sendiri, Rani mulai merekrut bakat-bakat muda yang memiliki visi serupa dengannya, membangun sebuah integritas melalui karya. Ia bukan lagi wanita yang menunggu di balik pintu rumah mewah untuk sekedar mendengar kabar proyek suaminya, melainkan seorang pemimpin yang menentukan arah besar bagi klien-klien korporasi yang mulai mengantri di mejanya. Zaini tetap setia berada di sampingnya sebagai mitra strategis, membantu Rani menavigasi kompleksitas dunia manajemen yang sebelumnya terasa asing. Hubungan mereka tumbuh menjadi sinergi yang luar biasa, di mana profesionalisme berpadu dengan kepercayaan yang tumbuh dari rasa hormat yang mendalam. Di bawah kendali Rani, agensi tersebut berkembang pesat, meraih kontrak-kontrak prestisius yang bahkan sebelumnya gagal didapatkan oleh perusahaan Aziz. Kesuksesan ini menjadi tamparan keras bagi masa lalunya. Rani membuktikan bahwa ketika seorang wanita memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan, tidak ada batas yang mampu menghentikan laju prestasinya. Namun di tengah kesibukan yang luar biasa itu, Rani tetap menjaga hatinya agar tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam dendam. Ia mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaannya untuk program pemberdayaan perempuan yang mengalami nasib serupa dengannya, memberikan pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Rani menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia lalui adalah sekolah kehidupan yang menempa mentalitasnya menjadi sekeras berlian. Kini, setiap kali ia menatap cermin di kantornya yang megah, ia tidak lagi melihat bayangan istri yang dikhianati, melainkan seorang direktur sukses yang telah berhasil membangun kerajaannya sendiri dari kepingan-kepingan harapan yang dulu sempat hancur. Kepingan-kepingan harapan yang dulu sempat hancur, kini telah menyatu menjadi sebuah menara kesuksesan yang menjulang, menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang pernah membuang Rani begitu saja. Suatu sore, saat Rani sedang meninjau laporan keuangan di ruang kerjanya yang elegan, asistennya mengabarkan bahwa ada seorang pria yang memaksa ingin bertemu tanpa janji temu terlebih dahulu. Sosok yang muncul di ambang pintu bukanlah arsitek gagah dengan kepercayaan diri tinggi seperti dulu, melainkan Aziz yang tampak kuyuh dengan gurat kelelahan yang nyata di wajahnya. Kabar yang beredar di kalangan kolega memang menyebutkan bahwa bisnis Aziz mulai merosot tajam sejak skandal perselingkuhannya menjadi rahasia umum, ditambah dengan hilangnya sentuhan artistik Rani yang selama ini diam-diam menjadi ruh di balik setiap desain suksesnya. Aziz melangkah masuk dengan ragu, matanya menyapu ruangan kantor Rani yang jauh lebih modern dan hidup dibandingkan kantor miliknya sendiri. Ia mulai berbicara dengan nada yang rendah, mencoba membangkitkan kenangan manis masa lalu, dan mengakui betapa besarnya kesalahan yang telah ia perbuat terhadap wanita di hadapannya. Aziz bahkan secara terang-terangan meminta maaf atas pengkhianatannya dengan Rika, yang ternyata hubungannya pun berakhir dengan penuh pertikaian, dan berharap Rani bersedia memberikan kesempatan kedua, atau setidaknya membantu menyelamatkan proyeknya yang hampir bangkrut. Rani mendengarkan dengan tenang, namun tak ada lagi getaran emosi atau rasa sakit hati yang muncul. Yang tersisa hanyalah rasa hambar terhadap pria yang kini tampak begitu kecil di matanya. Pintu ini terbuka untuk urusan bisnis yang profesional Aziz, tapi tidak untuk masa lalu yang sudah saya tutup rapat. Jawab Rani dengan suara yang datar namun penuh wibawa. Ia tidak mengejek atau menunjukkan kemarahan, karena ia menyadari bahwa membalas dengan kebencian hanya akan mengikatnya kembali pada rantai penderitaan yang sama. Rani menawarkan bantuan dalam bentuk konsultasi desain dengan tarif komersial yang berlaku bagi siapapun, tanpa perlakuan khusus. Melihat ketegasan Rani yang tak tergoyahkan, Aziz akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan permata berharga yang kini telah bertransformasi menjadi berlian yang cahayanya tak lagi bisa ia raih kembali. Cahaya yang tak lagi bisa diraih kembali oleh Aziz itu kini terpancar terang di bawah lampu sorot auditorium megah, tempat berlangsungnya malam penganugerahan bagi para pemimpin industri paling berpengaruh tahun ini. Rani berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, jemarinya memegang teks pidato singkat yang ia tulis dengan penuh rasa syukur. Saat pembawa acara menyebutkan namanya sebagai pemenang kategori inovator bisnis kreatif terpuji, gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan, memberikan validasi atas setiap tetes keringat dan malam tanpa tidur yang ia lalui. Di barisan depan,
Zaini memberikan tepuk tangan paling kencang dengan binar bangga di matanya, sebuah dukungan yang telah menjadi pilar utama dalam perjalanan panjang Rani menuju puncak ini. Dari atas podium, Rani menyapu pandangannya ke seluruh hadirin, dan secara tak sengaja, matanya tertuju pada barisan paling belakang di dekat pintu keluar. Di sana, ia melihat sesosok wanita yang tampak asing, namun sangat ia kenali. Rika berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana yang jauh dari kesan glamor yang dulu selalu ia banggakan. Rika tampak lesu, seolah-olah beban kehidupan telah merenggut kilau di matanya, dan ia hanya bisa menatap panggung dengan tatapan yang penuh dengan kerinduan akan masa lalu yang telah ia rusak sendiri. Tidak ada kebencian dalam diri Rani saat melihat mantan sahabatnya itu, ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa karena telah berhasil melepaskan diri dari lingkaran pengkhianatan yang sempat mengurungnya. Dalam pidatonya, Rani tidak menyebutkan satupun nama yang pernah menyakitinya, melainkan fokus pada pesan tentang kekuatan untuk bangkit dan pentingnya memiliki integritas dalam berkarya. Ia menekankan bahwa keberhasilan yang sesungguhnya bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menaklukkan ketakutan dan keterpurukan diri sendiri. Saat ia menuruni panggung dengan trofi di tangannya, Rika sudah menghilang dari kerumunan, meninggalkan Rani dalam kemenangan yang benar-benar utuh. Malam itu menjadi saksi bahwa keadilan tidak selalu datang melalui kata-kata tajam, melainkan melalui pencapaian luar biasa yang menjadi jawaban paling elegan atas segala perlakuan buruk di masa lalu. Jawaban paling elegan atas segala perlakuan buruk di masa lalu itu kini telah ia genggam. Namun Rani menyadari bahwa trofi di tangannya hanyalah simbol fisik dari sebuah perjalanan batin yang jauh lebih dalam. Setelah keriuhan malam penghargaan mereda, ia memilih untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis, mengambil waktu untuk merenung di teras rumah barunya yang menghadap ke hamparan taman hijau yang tenang. Di tempat ini tidak ada lagi bayang-bayang jendela rumah sebelah yang mengintai atau aroma parfum yang mencurigakan. Yang ada hanyalah wangi tanah basah setelah hujan dan kicauan burung yang menyambut fajar. Rani duduk menyesap tehnya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia hasakan, bahkan di saat-saat bahagia bersama Azlis dulu, karena kebahagiaannya saat ini berakar pada kejujuran terhadap diri sendiri. Ia mulai merenungkan bahwa definisi sukses baginya telah bergeser dari sekadar pencapaian karir, menjadi kemampuan untuk memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran yang didapat. Memaafkan Aziz dan Rika bukan berarti mengizinkan mereka kembali ke dalam hidupnya, melainkan membebaskan hatinya dari beban kebencian yang selama ini menjadi polusi bagi jiwanya. Rani menyadari bahwa pengkhianatan yang dialaminya adalah sebuah katalisator paksa yang mendorongnya keluar dari cangkang kenyamanan palsu yang selama ini membelenggu potensi aslinya. Tanpa guncangan hebat itu, mungkin ia masih akan tetap menjadi wanita yang hidup di bawah bayang-bayang orang lain, tidak pernah tahu seberapa tangguh dan cerdas dirinya dalam menghadapi badai kehidupan. Zaini sesekali datang berkunjung, bukan sebagai rekan bisnis yang mendiskusikan angka dan target, melainkan sebagai sahabat yang berbagi cerita tentang buku-buku lama atau filosofi hidup yang menenangkan. Kehadiran Zaini memberikan perspektif baru, bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menumbuhkan, bukan yang saling mendominasi atau menyembunyikan rahasia di balik laci terkunci. Di tengah keheningan sore itu, Rani tersenyum menatap langit yang berwarna jingga, menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa utuh. Ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam dirinya sendiri, sebuah tempat di mana ia bisa mencintai, berkarya, dan bermimpi tanpa rasa takut akan kehilangan lagi. Tanpa rasa takut akan kehilangan lagi, Rani mulai membuka lembaran emosional yang selama ini ia kunci rapat di balik dinding profesionalismenya. Hubungannya dengan Zaini mengalir seperti air tenang yang menyejukkan, tidak meledak-ledak penuh drama, namun memberikan kehangatan yang konsisten di setiap langkahnya. Mereka sering menghabiskan waktu di galeri seni atau sekadar berjalan santai di taman kota, mendiskusikan rencana masa depan yang tidak lagi hanya berpusat pada ambisi bisnis semata. Zaini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak perlu mematikan jati diri salah satu pihak, melainkan menjadi cahaya pendukung yang membiarkan pasangan masing-masing bersinar dengan caranya sendiri. Bagi Rani, kehadiran Zaini adalah bentuk pemulihan yang dikirimkan semesta setelah ia berhasil melewati badai yang begitu hebat. Suatu petang di sebuah kafe atap gedung yang menghadap pemandangan kota, Zaini menggenggam tangan Rani dengan lembut, menatapnya dengan kesungguhan yang tak menyisakan keraguan sedikit pun.
Kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu berdiri tegak sendirian, Rani. Sekarang, izinkan aku berjalan di sampingmu, bukan untuk memimpinmu, tapi untuk menjadi saksi atas semua kehebatanmu selanjutnya, ucap Zaini dengan nada yang tulus. Rani merasakan debaran jantung yang berbeda, bukan debaran kecemasan seperti di masa lalu, melainkan getaran harapan yang sehat dan menenangkan. Ia tidak terburu-buru memberikan jawaban berupa komitmen besar, namun sebuah senyuman penuh arti sudah cukup untuk mewakili kesediaannya melangkah ke arah yang lebih serius. Kebersamaan mereka dibangun di atas fondasi kejujuran dan keterbukaan yang mutlak, sesuatu yang tidak pernah Rani dapatkan di pernikahan sebelumnya. Mereka saling berbagi mimpi, kegagalan, hingga hal-hal sepele yang membuat mereka tertawa hingga lupa waktu. Rani menyadari bahwa Zaini adalah sosok yang menghargai setiap pendapatnya dan menghormati batasan pribadinya dengan sangat tinggi. Di bawah gemerlap lampu kota yang mulai menyala satu persatu, Rani merasa hidupnya telah genap. Ia memiliki karir yang membanggakan, kedamaian batin yang terjaga, dan kini seorang pendamping yang benar-benar memahami nilai dari sebuah kesetiaan yang tak bersyarat. Kesetiaan yang tak bersyarat kini menjadi kompas baru yang menuntun setiap langkah Rani menuju masa depan yang jauh lebih cerah dari yang pernah ia bayangkan. Pada hari peresmian Gedung Pusat Rencana Visual, Rani berdiri di balkon lantai teratas, memandang pemandangan kota yang membentang luas di bawah kakinya. Dari ketinggian ini, rumah lamanya yang dulu terasa seperti penjara berlapis emas, tampak sangat kecil dan tak lagi berarti. Ia teringat kembali pada masa-masa di mana ia menangis di lantai kamar, meratapi pengkhianatan di rumah sebelah yang nyaris menghancurkan jiwanya. Namun, saat ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela gedung yang megah ini, ia tidak lagi melihat luka. Ia melihat seorang pemenang yang berhasil mengubah air mata menjadi bensin untuk mesin kesuksesannya. Acara puncak peresmian itu dihadiri oleh banyak tokoh penting. Namun perhatian Rani hanya tertuju pada satu titik. Sebuah figura besar di lobi kantornya yang bertuliskan kutipan pribadinya. Kebahagiaan adalah balas dendam terbaik. Pesan moral itu ia bagikan kepada dunia, bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah undangan bagi kita untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Rani telah membuktikan bahwa meskipun seseorang telah dicurangi oleh orang terdekatnya, martabat dan masa depan tidak akan pernah bisa dicuri, selama ia memilih untuk bangkit dan membangun dunianya sendiri dengan tangan yang jujur. Zaini melangkah mendekat, berdiri di sampingnya sambil menatap cakrawala yang sama, memberikan kehangatan yang melengkapi kebahagiaan Rani. Di kejauhan, ia mendengar kabar bahwa Aziz kini harus memulai semuanya dari nol sebagai staf biasa di luar kota. Sementara Rika hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang mendalam. Namun, Rani tidak lagi peduli pada nasib mereka. Fokusnya kini adalah pada kehidupan yang penuh berkah di depannya. Ia menutup matanya sejenak, menghirup udara kebebasan yang murni, dan tersenyum lebar. Jendela masa lalunya telah tertutup rapat. Dan kini, jendela dunia yang jauh lebih besar telah terbuka lebar untuknya. Rani telah sukses, tidak hanya dalam karir, tetapi dalam memenangkan kembali haknya untuk bahagia seutuhnya.